Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Pelajaran dari Raja Nadab ketika kesempatan disia-siakan. Saudaraku, Raja Nadab adalah anak dari Yorebeam I. Kisahnya itu dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Kemudian Nadab ini adalah seorang raja yang seharusnya memiliki kesempatan besar untuk membawa perubahan di dalam bangsanya. Karena setelah bapaknya, dia harusnya bisa membawa perubahan di dalam kerajaan Israel Utara. Sama seperti kemarin kita pelajari Asa, dia membawa perubahan setelah bapaknya mangkat, yaitu Rehabeam. Nadab harusnya punya kesempatan yang sama seperti Asa. Tetapi ternyata Nadab tidak menggunakan kesempatan itu. Justru dia mengikuti jalan yang salah dari bapaknya. Nah, saudaraku, Nadab adalah anak Yorebeam yang kemudian mengikuti kesalahan dari bapaknya. Dan akhirnya pemerintahannya berakhir di tangan seorang yang bernama Baesa. Dan akhirnya disitulah akhir dari pemerintahan Yorebeam. Kerajaan Israel Utara tetap masih ada, tapi bukan lagi di garis keturunan Yorebeam. Jadi menarik sekali kalau ke garis keturunan Daud itu tetap jalan terus sampai di Mesias Tuhan Yesus nanti gitu. Karena setelah Salomo, Rehabeam, kemudian Asa dan seterusnya itu terus garis keturunannya. Nah, sementara Yorebeam itu kan dijanjikan juga kalau kita pelajari, tapi dia putus di Nadab. Itu sebabnya saya kasih judul ketika kesempatan itu disia-siakan. Dosa yang luar biasa yang dianggap melukai hati Tuhan saat itu adalah penyembahan berhala. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kehidupan Raja Nadab ini? Kalau kita baca kisahnya secara singkat dituliskan di 1 Raja-Raja. Yang pertama, kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Nadab memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan Israel Utara, tetapi dia tidak melakukannya. Dia malah mengikuti jejak bapaknya. Nah, saudaraku, kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berubah. Apakah kita menggunakan kesempatan itu? Mari kita renungkan bersama-sama. Jangan sampai kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang salah dari nenek moyang kita, dari leluhur kita yang salah. Jadi tentu kita harus menghormati adat dan tradisi budaya, tapi begitu sesuatu berkaitan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, seperti penyembahan berhala, tidak harus kita teruskan. Jadi kesempatan itu tidak datang 2 kali. Generasi kita punya kesempatan untuk mengubah hal-hal yang tidak benar itu. Sama seperti Nadab, dia harusnya punya kesempatan untuk meneruskan pemerintahan Israel Utara dengan beribadah kepada Tuhan, tetapi ternyata itu dia tidak lakukan. Akhirnya dia diganti oleh orang lain, yaitu Baesa. Kemudian pelajaran yang kedua adalah jangan warisi kesalahan, tapi warisilah ketaatan. Menyambung yang tadi, si Nadab ini dia mewarisi kesalahan bapaknya, Yorebeam. Seharusnya dia mewarisi ketaatannya saja. Jadi dalam hidup kita ini kita harus mewarisi ketaatan. Kita lihat iman mereka, kita lihat apa yang baik di dalam hidup mereka. Jangan lihat yang buruknya. Jangan kita mewarisi kesalahan nenek moyang. Warisilah ketaatan mereka kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Alkitab, penuh dengan pilihan-pilihan. Misalnya satu kali Yosua di tengah-tengah bangsa Israel harus menghadapi pilihan. Apakah menyembah Allah nenek moyang bangsa Kanaan atau menyembah Allah Israel? Lalu Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku akan tetap menyembah Tuhan Allah Israel. Itulah yang harus kita renungkan, saudaraku. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan atau warisan-warisan yang buruk yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itu kita harus singkirkan. Kita harus mewarisi ketaatan, bukan mewarisi hal-hal yang berupa kesalahan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, pelajaran yang kita dapatkan dari Nadab adalah dosa yang tidak diselesaikan akan menghancurkan generasi. Nah, ini bahayanya, saudaraku ya. Kalau kita tidak menyelesaikan dosa di generasi kita, itu akan menghancurkan generasi selanjutnya, bahkan menghancurkan, memutuskan garis generasi. Karena Nadab tidak bertobat, maka seluruh keluarganya dibinasakan.
Jadi tidak ada lagi keturunan dari Yerobeam. Itu habis semua. Nanti memang ada seorang raja lagi yang bernama Yerobeam, tapi itu bukan Yerobeam dari garis keturunan Yerobeam. Dia disebut Yerobeam II di dalam sejarah. Jadi habis saudara garis keturunannya, karena Nadab harusnya punya kesempatan mewarisi yang baik, punya kesempatan untuk berubah, tapi dia tidak berubah di generasinya. Akhirnya dia dihabisi oleh tangan Tuhan melalui Baesa. Jadi bahayanya dosa yang tidak diselesaikan, kesalahan yang tidak diselesaikan di generasi selanjutnya dapat menghancurkan generasi. Bahkan kalau kita lihat itu ya, Yerobeam itu sebenarnya dijanjikan oleh Tuhan kan. Itu luar biasa loh. Kalau saudara lihat waktu Israel Utara dan Selatan itu pecah, Israel Selatan itu kan dijanjikan karena berdasarkan Daud kan, Yehuda. Tapi Israel Utara ini, Tuhan janjikan juga Yerobeam itu, bahwa keturunannya itu akan memerintah. Tetapi karena mereka menyembah berhala, akhirnya janji itu tidak digenapi dalam hidup mereka. Tidak tergenapi dalam hidup mereka. Sebab mereka menyembah berhala. Jadi jangan sampai dosa yang tidak diselesaikan akan menghancurkan generasi. Kita punya tanggung jawab untuk membenahi generasi kita. Kisah Nadab adalah pengingat bahwa kesempatan untuk berubah itu tidak boleh kita sia-siakan. Kapan waktunya untuk berubah adalah hari ini. Mari kita bangun habit, bangun kebiasaan yang baik untuk generasi kita dan untuk generasi selanjutnya. Kalau saudara adalah orang tua yang mempunyai anak, jangan teruskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dari nenek moyang. Kita tentu harus menghormati nenek moyang leluhur kita, tetapi kita jangan mewarisi kesalahan mereka. Warisilah ketaatan. Maka kalau belum ada ketaatan mereka kepada Tuhan, mulailah dari generasi sekarang untuk taat, hidup taat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan itu yang kita akan wariskan kepada generasi selanjutnya. Jangan seperti Nadab yang punya kesempatan untuk mewarisi yang baik, janji Tuhan kepada Yerobeam, tapi dia tidak melakukannya di generasinya. Akhirnya habislah seluruh keluarga besarnya, saudaraku. Kesempatan untuk berubah itu ada hari ini. Mari kita gunakan hari ini untuk terus-menerus diubahkan oleh Tuhan. Mari kita satu di dalam doa.